Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alladhi qad adda al-amanah wa ballagha risalah wa nasaha al-ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadih hatta atahul yakin. Amma ba'd. Ya sadati wa ahibbai rahimakumullah, nahnu minal majmu'at tasi'ah allati tatakawwan min khamsati a'dha'in. Ana ismi Muhammad Aniq Imaduddin, summa Ahmad Maulana Hidayat, wa Ahmad Fakhri Junaidi, wa Ananda Thalisa Atkiya. في هذه الفرصة الغالية الثمينة المباركة إن شاء الله نريد أن نبين لكم ونناقش معكم في مادة علم البلاغة عن تعريف المجاز وعلاقاته. فهيا بنا نستمع إلى المتكلمين الماهرين فنبادر فليتفضلوا مشكورين. Bismillahirrahmanirrahim. Tayyib, ana al-mutakallimah al-ula. Insyaallah sana bahas an ta'riful majaz. Al-majazu lugatan maf'alun min jaza ay al-muta'addiyah. Majaz menurut bahasa adalah isim makan dari jaza yang bermakna yaitu pelencengan gitu. Wastilahan wal lafdhu al-musta'malu fi ghairi mawdi'a lahu fil istilahi takhatubi li'alaqatin ma'a qarinatin mani'atin min iradatil ma'na al-wad'i. Majaz itu adalah lafaz yang digunakan pada selain makna aslinya karena adanya keterkaitan makna disertai penghalang yang mencegah dari pemahaman aslinya. Jadi majaz menurut istilah itu lafaz yang mengandung makna tetapi bukan makna aslinya gitu. Contohnya itu contohnya fulanun yatakallamu bid-durari. Seseorang itu berbicara dengan kata-kata yang fasih. Nah, maksudnya itu bukan, sebenarnya maksud aslinya itu bukan kata-kata fasih tapi kata-kata mutiara gitu. Nasamir wa alaqatuhu, dan hubungannya, alaqahnya tuh al-alaqatu hiya al-munasabu bainal ma'nal haqiqi wal ma'na majazi. Qad takunu al-musyabbaha bainal ma'naini wa qad takunu ghairuha. Qad takunu ghairuha. Fa idza kanat alaqatu al-musyabahatu fal majazu isti'aratu wa illa fa huwa majaz mursal. Alaqah itu adalah hubungan di antara makna hakiki dan makna majazi, dan hubungan itu ada yang serupa, ada yang tidak. Nah, kalau yang serupa itu dinamakan isti'arah, tapi kalau yang tidak serupa dinamakan majaz mursal. Maksudnya yang tidak serupa itu diantara tidak ada keserupaan gitu di antara makna sebenarnya dan makna majazi. Syukran. Nastamir ila al-mutakallim atsani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib, kita lanjutkan. Kalau tadi sudah ada pembahasan tentang majaz, selanjutnya yakni al-majazul mursal. Al-majazul mursal huwa ma kana al-alaqah ghairul musyabahah aw huwa lafzul musta'mal biqarina fi khilafi ma'nahu al-ghawi li'alaqah ghairul musyabahah. Yakni maknanya majaz mursal adalah hubungan yang tidak sama. Lafaz yang digunakan berbeda dengan makna aslinya secara bahasa karena hubungan yang tidak serupa. Oke. Lebih diperjelas lagi, majaz mursal adalah istilah dalam bahasa Arab yang digunakan untuk meletakkan suatu kata bukan pada makna aslinya dengan adanya sebuah qarinah atau kata pengikat yang menafikan makna aslinya. Contohnya,
Kalau makna aslinya kan saya melihat singa sedang memakan rusa, maka singa di sini itu artinya benar-benar singa. Tapi ketika saya melihat singa sedang berkhutbah, nah, maka ketika kita bilang singa berkhutbah, maka makna singa di sini bukanlah makna singa sesungguhnya. Artinya, bagaimana lantang suara orang berkhutbah tersebut, tegasnya seperti itu. Dan tidak mungkin itu singa asli karena korinahnya atau kata pengikatnya adalah berkhutbah. Tidak mungkin singa berkhutbah. Mungkin itu gambaran daripada majas mursal. Terima kasih. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi. Selanjutnya yakni anwa'ul majazil mursal. Jadi macam-macam majaz mursal nanti akan disebutkan dari 1 hingga 8. Yang pertama adalah majaz mursal, salah satunya ialah al-juz'iyah. Yang pertama adalah al-juz'iyah. Bi ayasta'mil al-juz'u fil kulli. Apa maknanya? Yaitu majaz mursal juz'iyah kita menyebutkan sebagian namun faktanya adalah untuk keseluruhan. Contoh, nahu qala ta'ala fatahriru raqabah mu'minatin ay insanun mu'minah. Maka sembelihlah leher budak orang-orang mukmin. Nah, di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan raqabah ini leher budak orang mukmin, tapi dikatakan budak orang mukmin, tapi sesungguhnya ini adalah ay insanun mu'minah, setiap hamba gitu. Maka potongan leher setiap hamba, bukan hanya lehernya seorang hamba sahaya aja, seperti itu. Kemudian yang kedua, al-majazul mursal al-kulliyah bi ayasta'mil al-kull fil juz'i. Jadi, majaz yang kedua ini adalah majaz mursal kulliyah. Jadi, menyebutkan keseluruhan, ya, menyebutkan keseluruhan namun faktanya adalah sebagian. Nahu qala ta'ala yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim ay anamiluhum. Mereka menjadikan jari-jari mereka dalam kuping mereka. Jadi dalam Al-Quran itu dijelaskan mereka memasukkan jari-jari mereka itu ke dalam telinga-telinga mereka. Tidak mungkin jari-jari mereka itu dimasukkan seluruhnya ke kuping. Maka di sini ada majaz mursal kulliyah yang berarti menyebutkan keseluruhan, tapi faktanya adalah yang dimaksud adalah sebagian. Ai anamilhum, yaitu hanya ujung jari-jari mereka aja yang masuk ke kuping, dan itu juga nggak semua jari, entah itu jari telunjuk atau jari tengah, seperti bagaimana kita biasanya ketika mendengar petir dan lain sebagainya di dalam Al-Quran tersebut. Kemudian yang kedua adalah majaz mursal as-sababiyah, yaitu kalimat yang menyebutkan sebabnya namun yang dimaksud adalah hasilnya, seperti itu. Bi ayasta'mil sabab fil musabbab, seperti itu ya. Nahu kaqaulika ra'ainal ghaith, seperti perkataan atau ucapan kita, ucapan biasanya adalah ra'ainal ghaith, kami telah mengurus hujan. Tidak mungkin kita mengurus hujan, makna di sini ay an-nabat, yaitu tumbuhan. Idzan al-ghaith sababun nabat. Jadi hujan itu adalah sebab tumbuhnya tumbuhan gitu. Tumbuhan itu menjadi besar karena adanya hujan. Mungkin cukup sekian. Macam-macam majaz mursal selanjutnya akan dijelaskan oleh presentator selanjutnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Anwa'ul majaz al-mursal. Ar-rabi'ah al-musabbabiyah. Bi ayyasta'mila al-musabbab fis sabab. Dengan menggunakan atau menyebutkan musabbab, akan tetapi yang dimaksud adalah sebab. Nahwu amtarat as-sama nabatan. Ayhaisan id al-haisu sababun nabat. Maksudnya di sini adalah hujan, karena hujan merupakan sebab tumbuhnya tumbuhan. Summa al-khamisah i'tibaru ma kana. Bi ayyasta'mila al-lafdhu alladhi wudi'a lil madi fil hali, dengan menggunakan atau menyebutkan lafaz yang telah lalu, akan tetapi yang dimaksud adalah yang sekarang ataupun yang akan datang. Nahwu qala ta'ala,
Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, wa tul yatama amwalahum. Kata al-yatama di sini berarti anak yatim yang dalam masa kanak-kanak, sedangkan yang dimaksud ayat di atas adalah yatim yang sudah memasuki masa baligh. Fa innahum kanu yatama wa idza balahur rusda alladhi yasihhu ma'hu i'ta'u amwalahum sala anhum yatim. Maksudnya di sini adalah ketika yatim itu anak yatim sudah memenuhi kriteria yang mana bisa diberikan harta orang tua mereka yang sudah meninggal oleh pengasuhnya. As-sadisah i'tibaru ma yakun bi ayyasta'mila al-lafdu alladhi wudi'a lil mustaqbali fil hali, yaitu dengan menggunakan atau menyebutkan lafaz atau sesuatu yang akan datang. Akan tetapi yang dimaksud adalah sesuatu yang telah berlalu. Nahwu qala ta'ala, inni aroni aksiru hamran. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, inni aroni aksiru hamran, ay asiron yu'awwilu amrohu ilal khamri id huwa halul asri la yakunu hamran. Kata hamran di sini artinya arak, sedangkan yang dimaksud adalah asiron yang artinya sari atau perasan. Id huwa halul asri la yakunu hamran, yaitu ketika keadaan masih menjadi sari atau perasan, belum menjadi homer. Korinahnya adalah arak itu tidak diperas, tapi yang diberas adalah buah anggur yang menghasilkan jus atau sari yang selanjutnya dicampur dengan zat-zat lain sehingga berubah menjadi homer. Bismillahirrahmanirrahim. Nakhtu ila tali wa ma zilna fi anwa'il majazil mursal. Sabi'an al-mahalliyatu. Hiya bi ay yasta'mila al-mahalla wa yuradul halu. Macam yang ketujuh dari majaz mursal adalah al-mahalliyah, yaitu penggunaan sesuatu atau perkara yang ditempati wa yuradul halu, sedangkan yang dimaksudkan adalah sesuatu yang menempatinya. Contohnya falyad'u nadiyahu, maka undanglah perkumpulannya atau klubnya. Ai ahla nadihi al-halu fihi. Nah, yang dimaksud dari nadihi di sini adalah ahla nadihi, yaitu orang-orang klub atau perkumpulan tersebut. Al-halu fihi. Nah, yang mana mereka itu menempati perkumpulan tersebut. Wan nadi al-majlis. Nah, sedangkan nadi pada lafaz tersebut adalah al-majlis, yaitu tempat perkumpulannya. Nah, di sini berarti bisa diketahui sesuatu yang menempati dengan menunjuk ke tempat tersebut. Kemudian yang selanjutnya yaitu saminan al-haliyatu. Hiya bi ayyasta'mil al-hala fil mahalli. Nah, yang ke-8 adalah al-haliyah, yaitu penggunaan sesuatu yang menempati untuk menunjukkan kepada sesuatu yang ditempatinya. Contoh, wa ammal ladzina abyaddat wujuhum fa fi rahmatillah. Dan apapun orang-orang yang mukanya putih bersinar, maka mereka adalah orang-orang yang ada pada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ai fil jannah. Nah, yang maksud dari rahmatillah adalah surga. Allati tahullu fiha, yang mana rahmat Allah itu menempati surga tersebut. Nah, di sini sesuatu yang menempati itu menunjukkan kepada sesuatu yang ditempati atau tempat dari sesuatu tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah tasi'an al-aliyatu. Hiya bi ayyasta'mil al-alata fil musabbabi minha.
Nah, kemudian macam yang ke-9 adalah al-aliyah, yaitu penggunaan alat untuk menunjukkan kepada sesuatu yang disebabkan olehnya. Contoh, qala ta'ala waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Doanya Nabi Yuna Ibrahim alaihi salam, waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Dan jadikanlah aku mulut yang baik bagi orang-orang setelahku. Nah, ai bima'na dzikril hasan. Nah, yang dimaksud dari lisana sidqin di sini bukan kemudian mulut yang baik, akan tetapi azzikrul hasan, yaitu buah tutur yang baik atau sebutan yang baik atau penamaan yang baik. Fa innal lisana alatun lidzikri. Nah, karena lisan tersebut itu alatun lidzikri, itu hanya sebagai alat untuk bertutur kata. Nah, wal qarinatu, dan wal qarinatu innal lisana la yabqa wa la yanfa'il mayyita bimujarradihi. Nah, penguat daripada maksud lisan di atas yaitu bahwasanya lisan itu tidaklah sesuatu yang tetap atau kekal. Wala yanfa'al mayyit bimujarradi, dan tidak akan memberi manfaat kepada orang yang sudah meninggal. Ya, karena lisan ketika seseorang sudah meninggal, ya otomatis itu sudah berhenti bekerja. Nah, akan tetapi ketika az-zikrul hasan, penyebutan yang baik, nama yang baik, buah tutur yang baik, itu akan tetap meskipun orangnya itu sudah meninggal, sudah menjadi mayit. Nah, di sini alat yang digunakan itu menunjukkan kepada sesuatu yang disebabkan oleh alat tersebut. Itu yang dimaksud dengan al-aliyah. Alhamdulillahirabbil alamin. Qad tamma syarh wal bayan minna wa narjuukum an tantafi'u bihadza video wa natamanna lakum dawam as-sihhah wal afiyah wa nasta'fi minkum ala kulli khata'in wa nuqsanin. Wa syukran katsiran ala husni ihtimamikum. Hafizakumullah wa ra'akum. Naktafi bihadzal qadar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.